termasuk tumbuhan yang serbaguna loh. Hampir semua bagian dari pepaya bisa dimanfaatkan. Mulai dari biji, batang, daun, sampai buahnya. Yuk, disimak. Percaya nggak? Kalau pepaya bukan cuma bisa dimakan langsung, tapi juga bisa dijadikan permen. Selain pepaya, bahan tambahan lainnya daun cincau dan pewarna alami. Kupas dan cuci bersih untuk menghilangkan getahnya. Setelah itu, parut halus. Masukkan parutan pepaya ke dalam wajan, kemudian masukkan perasan daun cincau, ubi ungu sebagai pewarna, dan gula pasir. Aduk-aduk hingga semua bahan larut. Setelah matang, tuang ke dalam cetakan dan dinginkan. Tuh, lihat, pepayanya sudah kenyal seperti jelly. Potong-potong jelly menjadi ukuran yang lebih kecil. Tujuannya supaya proses pengeringannya lebih cepat. Kalau sudah 3 hingga 4 hari, permen pepaya akan mengering dan siap dinikmati. Walaupun tidak semanis permen buatan pabrik, tapi permen buah pepaya terbuat dari bahan-bahan alami yang berkualitas sehingga lebih ramah untuk gigi. Di Sigi, Sulawesi Tengah, batang pepaya bisa ditambahkan untuk campuran kue janda naga. Batang pepaya yang ditebang adalah pepaya yang berusia tua. Karena batang pohon pepaya tua tidak menghasilkan buah lagi. Jadi aman deh kalau ditebang. Setelah selesai dikuliti, batang pepaya kemudian diparut. Batang pepaya yang sudah diparut kemudian dicuci dan diperas. Ini berguna untuk menghilangkan getah yang membuat pahit. Tambahkan sedikit garam dan gula. Buah naga selain berguna sebagai pemanis kue, juga bisa sebagai pewarna alami. Campurkan ke bagian batang pepaya yang sudah diparut. Bentuk menjadi bulat-bulat. Tambahkan pisang yang sudah direbus. Terakhir, tinggal dikukus deh. Tara! Kue janda naganya sudah jadi deh. Tinggal tambahkan parutan kelapa sebagai pelengkapnya. Rasa batang pepaya pengganti singkong ini lebih kenyal dan gak pahit loh. Daun pepaya bisa berguna sebagai obat herbal atau masakan yang enak. Tapi sayang, walaupun manfaatnya sangat banyak, rasa daun pepaya yang pahit membuat orang enggan untuk memakannya. Nah, berikut tips untuk bolangers dan ibu di rumah untuk menghilangkan pahit pada daun pepaya. Ada 3 cara. Pertama, direndam menggunakan garam dapur. Kemudian rendam daun pepaya yang sudah dicampur dengan garam selama 1 jam. Rasa asin pada garam dapat mengalahkan rasa pahit daun pepaya. Setelah itu tiriskan daun pepaya sambil diremas. Cara kedua adalah menambahkan gula, sama seperti dengan cara pertama. Tambahkan gula pada air rendaman daun pepaya yang telah dibersihkan. Diamkan 1 jam. Rasa manis pada gula dapat menghilangkan rasa pahit daun pepaya. Cara yang mudah terakhir adalah dicuci, kemudian remas-remas sampai getahnya menghilang. Daun pepaya pun siap dimasak. Jadi, gak ada alasan lagi untuk takut makan sayur daun pepaya ya, bolangers. Semoga berguna tipsnya. Bolangers, selain buahnya yang manis, ternyata biji pepaya yang pahit juga mempunyai banyak manfaat. Salah satunya, mengatasi susah buang air besar atau sembelit. Kumpulkan biji pepaya, lalu panaskan periuk tanah di atas tungku. Setelah panas, masukkan biji pepaya ke dalam kuali. Terus aduk-aduk deh. Dengan proses sangrai, biji pepaya akan kering dalam waktu 30 menit saja. Kalau biji pepaya sudah tidak lengket dan mengeras, tandanya biji pepaya sudah kering. Lalu, tumbuk biji pepaya hingga halus. Karena biji pepaya rasanya pahit, bisa dicampur dengan madu. Campurkan seujung sendok biji pepaya bubuk ke dalam madu. Kemudian aduk hingga merata.
Biji pepaya mengandung antioksidan yang dapat membersihkan racun dalam pencernaan kita. Buang air jadi lancar deh. Catet ya Bolangers. Bolangers, bukan cuma bisa dimakan, pepaya juga bisa dimanfaatkan untuk penerangan. Iya, benar. Kalian gak salah dengar. Ini dia penerangan dari pepaya muda. Begini caranya. Pertama, lubangi pepaya untuk menaruh sumbunya. Jangan sampai tembus ya. Setelah itu, iris bagian berlawanan dari tempat sumbu tadi. Bagian datar ini untuk mempermudah mendorong lampu pepayanya Bolangers. Kulit pepaya ini digunakan karena tebal dan tidak mudah terbakar. Setelah itu, isi penuh kapuk ke dalam lubang tadi. Gunakan tulang daun kelapa sawit untuk mendorongnya. Tinggal isi minyak goreng untuk bahan bakarnya. Nah, jadi deh. Gak cuma untuk penerangan di jalan, pelita ini bisa untuk penerangan pada saat listrik padam. Dijamin lebih hemat dari lilin. Mudah dan aman kan Bolangers? Selamat mencoba. Teman, alam desa kami gak cuma punya pemandangan yang indah. Udaranya juga sejuk banget tuh. Salam kenal ya teman. Kami anak-anak dari Desa Cikadu, Kecamatan Nusa Hereng, Kabupaten Kuningan. Oh iya, benda yang kami bawa ini namanya dingkul. Alat yang biasa kami pakai untuk tempat menyimpan hasil kebun. Kebetulan tadi kakak meminta kami untuk mengambil daun jambu. Capek lang, udah lah. Kelah tuh udah itu dah kedeng deui. Ayo. Jangkung ai lang. Oh, iya mah pasti kayak mau nepi. Jangan tanggalin lain euy. Di mata orang mah leuwih ti 2 cm teh. Gening bisa. Itu taraje. Itu ya taraje mah. Kurang nitip ya tas. Kalau urusan memanjat pohon sih gampil. Biar aku aja deh. Aku petik daun jambunya dari atas. Kalian kumpulkan di bawah ya. Kakak bilang kami harus memetik daun jambu air yang bagus dan besar. Kalau dilihat dari ukurannya, daun jambu air lebih besar dibanding daun jambu biji. Jadi cocok untuk dijadikan alat pembungkus makanan. Ada beberapa buah jambu yang bisa aku petik nih. Lumayan buat penghilang dahaga. Istirahat dulu di sini yuk. Enaknya jambunya dibuat rujak nih. Lang, ieu jambuna ngana sakieu. Lang, mau warak sakieu mah tuh. Jadi rujak we hayu. Hayu. Hayu nyen rujak bumbuna mana? Tenang we dah. Ieu selada, ransel segala ada. Gitu lah. Ransel segala ada. Kupas dan potong dulu bahan rujaknya, biar gampang menumbuknya. Sekarang tumbuk dulu bumbu rujaknya, gula merah, cabai, terasi, dan garam. Tuh, wanginya sedap banget. Tunggu beberapa menit, masukkan deh buah dan ubinya. Tumbuk lagi sebentar. Jadi deh. Wah, makan rujak siang-siang begini bikin tambah semangat nih. Pedas, segar, ampuh ngilangin ngantuk.
Asal makannya jangan berlebihan ya, secukupnya saja. Apalagi kalau perut masih kosong. Ayo si Teteh tuh sungguhan daun jambu. Ayo. Teh, ieu daun jambuna kemenakeun teh? Eta we langsa kalian pangbersihankeun. Nu sajana bantuan teteh bersihan beasnya. Yuk, langsung saja cuci bersih beras ketan dan daun jambunya. Rencananya kami akan membuat tape ketan. Siapa sih yang gak kenal tape ketan khas Kabupaten Kuningan? Di sini tempatnya teman, ada di Desa Tarikolot, Kecamatan Ciberem. Yuk Ivan, langsung masukin aja daun jambunya ke dalam kukusan. Daun jambu punya peran penting loh untuk membuat tape ketan. Ada yang tahu untuk apa? Iya, bener banget. Untuk jadi pembungkusnya dan menambah aroma tape menjadi lebih sedap. Cukup dikukus 30 menit, daun jambu sudah bisa diangkat. Oh iya, bantu Bibi menyiapkan air bumbunya ya, Mak. Air perasan daun katuk ini disebut air bumbu. Harus ditumbuk dulu supaya menghasilkan sari daun katuk yang sempurna. Bukan hanya sebagai pewarna hijau alami. Air daun katuk ini juga berguna sebagai pemanis alami loh. Makanya disebut air bumbu. Lanjut kita masuk ke dapur produksi. Sudah ada Kak Vika dan Rido tuh. Beras ketan yang sudah dicuci bersih harus dimasak dengan cara dikukus. Beras dimasukkan ke dalam alat pengukus yang biasa kami sebut asepan. Kalau sudah penuh, simpan asepan di atas seeng atau dandang. Tunggu beberapa menit, baru diangkat untuk dicampur dengan air bumbu. Teh, itu sih bolang teh. Oh nya, sok buru ka dieu. Teh, ieu daun jambuna jeung cai bumbuna. Oh nya, kabeneran ek ngari ieu bumbuna rikeun ka dieu nya lamun daun jambuna simpen we ka dieu itu kasih teteh nu itunya. Ayo atuh, ayo. Proses pencampuran air bumbu dengan beras ketan setengah matang ini disebut ngarihan atau umumnya disebut ngaron. Jonya. Dalam proses ngarihan, air bumbu harus benar-benar tercampur rata. Pastikan beras tidak ada yang menggumpal. Kalau sudah, masukkan lagi beras ke dalam asepan. Lanjut masak lagi deh. Nah, ini dia beras ketan yang sudah matang. Harus tunggu sampai suhu panasnya menjadi normal teman. Baru bisa dicampur dengan ragi. Tujuannya supaya tape bisa masak dengan sempurna. Raginya sudah bisa ditabur nih. Harus benar-benar rata di kedua sisinya ya. Bagian atas dan bawah tumpukan nasi ketan. Nasi ketan yang sudah diberi ragi langsung dibungkus dengan daun jambu. Untuk bisa jadi tape, bungkusan nasi ketan ini harus dibiarkan paling sedikit 3 hari. Oh, maneh kunaon ngarusak-rusakeun daunnya? Seungit, Pan. Oh, seungit. Tah eta nu ngajadikeun peuyeum teh seungit, terus amis. Amis. Peuyeum daun. Tuh, Iqbal ini ada-ada saja deh tingkahnya. Biar beda, kami punya cara sendiri nih supaya lebih asik menikmati tape ketan khas Kuningan. Kami akan membuat kue sangko tape ketan. Langsung aja ya, siapkan bahan-bahannya. Haluskan tape ketan yang sudah matang. Siapkan juga parutan kelapa. Campurkan tepung beras dengan gula pasir dan sedikit garam. Teh, ieu kalapana teh. Nya nuhunnya, Pak. Oh, teh. Tambahkan dengan kelapa parut.
Sip deh, 2 adonan utama sudah jadi. Tinggal kita masukkan ke dalam loyang untuk dikukus. Untuk bagian dasar cetakan, masukkan dulu adonan tepung berasnya. Jangan diisi penuh ya, setengah cetakan juga cukup. Pastikan adonan rapat dan padat. Kalau sudah, lanjut masukkan adonan tape ketannya. Simpan di atas adonan tepung beras. Masing-masing cetakan isi dengan warna yang berbeda. Proses masaknya dengan cara dikukus. Kalau sudah ngebul begini sih gak perlu nunggu lama. 30 menit juga udah mateng. Sabar sedikit ya, sambil jaga apinya biar tetap menyala. Jadi bisa makin cepat matangnya. Sudah jadi. Ini dia kreasi masakan ala si Bolang. Sangkot tape ketan yang bisa bikin ketagihan. Pulen, manis, asam, enak deh pokoknya. Kue sangko biasanya selalu ada di acara-acara hajatan desa. Tuh, Iqbal aja doyan banget. Mantap! Kami punya mainan keren nih. Terbuat dari barang-barang bekas pakai. Namanya otok-otok. Karena mainan ini berbunyi tok 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 saat dimainkan. Duh, semoga kakak gak marah deh karena aku dan teman-teman datangnya telat. Suara nama? Oh, nya eta si Bolang. Bolang ka dieu. Di mana wae Bolang baru ngebantuan teteh. Terus amang teh di sawah. Iya nya tos atuh sok bantuan marki satu loba nu aremboy nya. Candakan tuh. Ayo berenang. Ayo. Tuh, banyak banget. Warnanya juga bagus. Ungu cerahnya green gitu. Tapi jangan salah, walaupun warnanya menggiurkan, belum tentu rasa buahnya manis. Untuk membedakan buah markisa yang sudah matang atau belum, caranya dengan ditekan-tekan begini teman. Kalau empuk, berarti sudah bisa dipetik. Oh iya teh, asak teh. Kadiakan. Mun, terus gitu teh. Oh nya eta bener, eta nu kitu asak. Oh. Kami biasa menyebutnya emboy. Jadi jangan asal petik ya. Pastikan buah markisanya emboy. Nah, pasti amis ya. Asam. Teh itu kunaonnya sih mah? Nah, Mal. Asam teh. Udah yuk, kumpulkan lagi buah markisanya. Gak cuma enak dinikmati langsung, buah markisa juga bisa diolah jadi berbagai olahan makanan dan minuman segar. Aku dan kakak punya kreasi olahan makanan dan minuman dari buah markisa nih teman. Kami akan membuat minuman sari markisa dan bandros kulit markisa. Pertama, kita buat minuman sari markisanya dulu ya. Rebus buah markisa, tambahkan sedikit gula pasir. Buah markisa sudah punya rasa manis dan asam alami. Jadi kalau nggak suka terlalu manis, nggak perlu tambahan gula lagi. Sekarang siapkan adonan membuat kue bandrosnya yuk. Kulit buah markisa, terutama bagian dalamnya, bisa banget dijadikan bahan tambahan untuk membuat adonan kue. Siapkan dulu adonan utamanya. Tepung beras, tepung terigu, gula pasir, dan parutan kelapa. Lalu iris tipis kulit markisanya. Setelah diiris halus, baru deh bisa kita campur ke adonan utama. Jangan lupa tambahkan juga air santan kelapanya, biar adonannya jadi lebih encer.
Supaya tampilannya lebih menarik dan menggugah selera, bisa ditambahkan pewarna. Masukkan adonan ke dalam kulit markisa yang sudah disiapkan. Gak perlu sampai penuh. Beri ruang di dalam cangkang karena kue bandros akan mengembang saat masak nanti. Simpan cangkang buah markisa berisi adonan kue bandros di atas bara api. Nah, kalau sudah begini, panasnya bara api bakal bikin adonan bandros cepat matang. Tuh, baru disimpan sebentar saja, adonannya sudah mengembang. Teman di rumah mau nggak? Sabar ya, nanti aku ceritain deh rasanya. Pan, amisna pas, pan, asyuna oge pas. Cocok pisan tengah hari begini minum yang seger-seger. Seger pisan. Adonan kue bandrosnya pulen, empuk, dan padat banget. Gak cuma enak dimakan, kulit buah markisa juga melancarkan pencernaan loh. Wah, kalau gitu ayo habiskan makanannya teman-teman, mumpung masih ada. Beneran sensasi makan kue bandros yang super beda. Siapa dulu dong? Si Bolang. Terima kasih sudah mengikuti petualanganku hari ini. Jangan lupa saksikan juga cerita si Bolang dari daerah lain ya. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petualang.